Tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut, maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya, kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah inilah yang akan dan harus kita hindari. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga, bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak, yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini, kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut, kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan, tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya.
Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Lalu yang kedua misalnya tentang undang-undang minerba. Ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya. Nah, ini dia makanya karena pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh oligarki, maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat sipil, kemudian membentuk satu politik alternatif. Kalau kita mengacu pada satu penelitian tentang oligarki, cara untuk melawan oligarki adalah dengan membuat politik alternatif. Jadi, kita di sini mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil hadir untuk memberikan politik alternatif kepada pemerintahan yang sekarang sudah sangat jauh dari konstitusi, juga tidak adanya politik alternatif di DPR maupun di pemerintahan. Langsung ditanggapi Valdo Maldini boleh? Pemerintah sudah dikuasai oligarki dari secara tegas dari PMUI mengatakan seperti itu. Terganggu, ini jalan umum. Ya, saya kira Anda paham, Anda kaum terdidik. Hak Anda dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Saya kira itu yang kami perlu sampaikan. Sudah ada komando, kamu tenang, ada komando, nanti dengar akan. Tenang.
Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Tenang.